Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Diduga tercebur ke laut akibat badai, seorang ABK kapal Bagan hilang di perairan Mentawai. Subuh berjemaah merupakan upaya Kapolda Sumatera Barat menanamkan kedekatan emosional dengan masyarakat melalui kegiatan religius. Umat Nasrani ikut menyumbangkan hewan kurban, hingga truk Pertamina yang mengangkut BBM menabrak beberapa kendaraan yang sedang parkir. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sumatera Barat memicu kebakaran hutan dan lahan di 50 kota. Sebagian besar wilayah di kabupaten itu yang terbakar adalah daerah perbukitan. Petugas pemadam mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api karena medan yang terjal di atas bukit dan akses jalan yang tidak bisa dicapai dengan mobil pemadam kebakaran. Tidak hanya membakar hutan, lahan perkebunan yang ada di sekitar lokasi yang terbakar juga tidak luput dari kobaran api. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 50 Kota, Ramadinol mengungkapkan, kebakaran hutan dan lahan ini telah terjadi selama sepekan terakhir. Hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha bukan hanya berasal dari umat Muslim. Di Polsek Kota Tangah, pinggiran Kota Padang, umat Nasrani menyumbangkan 2 ekor kambing kepada polisi setempat untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga. Menurut Kapolsek, ikut sertanya warga Nasrani menyumbangkan hewan kurban bukan hanya terjadi pada tahun ini, tapi hal itu telah berlangsung sejak lama. Selain warga menjemput daging kurban ke Mapolsek, polisi juga berkeliling di sekitar daerah Lubuk Buaya hingga Jalan Adinegoro untuk membagikan daging kurban kepada warga yang kurang mampu. Umat Muslim dari kalangan jemaah Tarekat Syatariah di Sijunjung baru melaksanakan salat Idul Adha pada hari Minggu atau 2 hari lebih lambat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan penanggalan khusus yang mereka gunakan, Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Perbedaan Idul Adha antara ketetapan pemerintah dengan penetapan Idul Adha yang diyakini jemaah Syatariah ini selalu terjadi setiap tahun. Meski berbeda hari, tradisi Tarekat Syatariah sebagai bagian dari kekayaan dan keberagaman yang hidup di tengah-tengah masyarakat beragama di Indonesia. Telah setahun berlalu, jembatan gantung Maransi yang menghubungkan 2 nagari di Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman rusak parah. Kawat besi salah satu sisinya putus, sehingga badan jembatan miring ke arah sungai. Akibatnya, jembatan itu tidak bisa dipergunakan sama sekali. Jembatan sepanjang 70 meter ini rusak akibat dihantam banjir bandang yang terjadi setahun yang lalu. Selama ini, jembatan gantung Maransi merupakan prasarana utama bagi masyarakat untuk membawa hasil pertanian mereka ke pasar dan juga akses bagi pelajar pergi ke sekolah. Karena jembatan tak berfungsi, warga terpaksa harus memutar sejauh 5 km untuk sampai ke seberang. Satu unit truk tangki Pertamina yang melaju dari arah Salim Pawung menuju Batu Sangkar
terekam kamera pengawas saat mengalami kecelakaan di ruas Jalan Bukit Tinggi Batu Sangkar, tepatnya di Nagari Sungai Tarap, Tanah Datar. Truk tangki Pertamina yang membawa BBM ini diduga mengalami masalah pada fungsi rem, sehingga laju mobil tidak terkendali dan menabrak 2 minibus, 5 sepeda motor, serta sebuah gerobak pedagang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 pengendara sepeda motor dan seorang pedagang kaki lima mengalami luka robek pada bagian kepala. Polisi Sijunjung menangkap seorang pemuda berinisial AY dan berusia 19 tahun yang mencabuli seorang remaja putri di bawah umur. Pelaku dijemput di Polsek Kubung, Kabupaten Solo setelah diserahkan warga ke kantor polisi. Korbannya adalah seorang remaja putri yang baru tamat SMP. Padahal korban dan pelaku baru kenal di media sosial. Perkenalan itu berlanjut dengan pertemuan di suatu tempat. Usai bertemu, pelaku kemudian mengajak korban jalan-jalan hingga ke daerah Silungkang Sawalunto. Setelah itu, korban dibawa ke sebuah kebun karet di Sijunjung. Di tempat yang sepi ini, pelaku mencabulinya. Korban meronta dan melawan. Namun teriakan korban sia-sia karena lokasinya sepi dan jauh dari rumah penduduk. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku kemudian kabur. Korban kemudian mengontak keluarganya dan selanjutnya melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Pelaku yang kabur ke Kabupaten Solo akhirnya dibekuk polisi. Setelah diamankannya itu di daerah Kabupaten Solo, polseknya Polsek Kubung, Polresnya Polres Solo Arusuka. Kemudian setelah dilakukan integrasi terhadap si pelaku, dapat kami sampaikan itu benar. Pelaku mengakui bahwa saya telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sesuai dengan laporan yang telah kami terima pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Saat ini, pelaku masih diperiksa polisi secara intensif. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Seperti inilah kondisi jembatan Kalamuntuang yang berlokasi di Nagari Tapakis, Padang Pariaman. Setahun lamanya, jembatan ini rusak parah akibat dihantam air bah. Jembatan ini menghubungkan Nagari Tapakis dan Nagari Toboh Gadang. Lantainya patah karena tiangnya tidak lagi berada pada posisinya. Begitu juga halnya dengan pagar pengaman jembatan yang raib entah kemana. Biasanya jembatan ini bisa dilewati mobil. Namun, kini tak lagi bisa. Sedangkan sepeda motor masih bisa melewati, tapi dengan risiko tercebur ke sungai. Untuk menghindari kecelakaan, warga memilih jalan memutar sejauh 5 km. Yang paling parah dari jembatan sepanjang 20 meter dengan lebar 2 meter ini adalah bagian tonggaknya. Akibat banjir, tonggak penahan jembatan sebagian masuk ke dasar sungai yang lebih dalam, sehingga posisi jembatan sedikit miring. Dikhawatirkan jika terjadi lagi peristiwa yang sama, jembatan akan ambruk. Banyak yang khawatir kesulitan untuk lewat, terus bagi ibu-ibu sedikit terganggu kan, tidak bisa melewati karena rasa cemasnya terlalu tinggi. Kemudian ada juga orang yang punya goncengan anak, kebetulan pernah terjadi jatuh di sini. Kuota air di sini lebih besar, Pak. Tahun kejadiannya itu udah ada 1 tahun di belakang. Ini karena terlalu besar air yang ada di negara kami, banjir yang ada di negara Tapakis. Inilah yang mengakibatkan jembatan ini hancur, Pak. Patah. Warga menuntut pemerintah Padang Pariaman untuk segera memperbaiki jembatan ini karena merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Eki Rafki melaporkan.
dari Padang Pariaman. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Ko Dunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.